Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emma Suryanti dengan NIM 1901693 dari Pendidikan Kewarganegaraan 2019B Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan kriminalitas dan perubahan sosial pada masa pandemi COVID-19. Indonesia merupakan negara yang berasaskan hukum. Ungkapan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi logis sebagai negara hukum, maka semua tindakan warga negara Indonesia berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Akan tetapi, pada tataran pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pengakuan negara hukum ternyata tidak menutup kemungkinan seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan di masyarakat seperti perampokan, pemerkosaan, kejahatan di jalan raya, dan kejahatan lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui, kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan pada masa pandemi COVID-19 yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Penyebabnya tidak lain karena banyaknya korban PHK dan narapidana yang dibebaskan pemerintah terkait penyebaran COVID-19. Tindak kriminal yang banyak terjadi di masa pandemi COVID-19 yaitu kejahatan jalanan, kejahatan cyber, penculikan, dan pencurian. Kasus pencurian seperti pembobolan minimarket menjadi salah satu tindakan kriminal yang marak dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Mayoritas pelaku beralasan melakukan aksinya karena kesulitan ekonomi. Penyebab lainnya karena kebutuhan pelaku untuk mengkonsumsi narkoba. Pelaku pencurian minimarket kebanyakan adalah residivis yang pernah dipenjara dengan kasus serupa. Hanya ada beberapa yang merupakan pemain baru. Para pelaku kejahatan memanfaatkan situasi saat semua berfokus pada penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Penanggulangan dan penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia yang berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan, budaya baru terbangun, apalagi mereka yang kehilangan penghasilan hariannya. Melihat situasi sekarang ini yang serba sulit menyebabkan berbagai perubahan perilaku manusia, orang yang tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara halal melakukan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum. Sebagaimana teori frustasi agresi, sebagian orang melancarkan kejahatan instrumental spesifik, kejahatan properti, guna memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, masuk akal apabila masyarakat merasa was-was terhadap potensi tindak kriminal di tengah pandemi COVID-19. Berkaitan dengan faktor-faktor adanya kejahatan di masa pandemi COVID-19, dapat dilihat dalam berbagai perspektif kriminologi maupun viktimologi. Dalam pandangan kriminologi, ada 4 faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak kriminal. Pertama, faktor ekonomi. Terjadinya PHK karena pandemi ini menyebabkan mereka yang menjadi korban PHK akan kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Himpitan ekonomi terkadang membuat orang nekat melakukan tindak kriminal seperti mencuri, menipu, merampok, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan motivasi utama dan dominan para pelaku melakukan kejahatan di masa pandemi. Kedua, lingkungan sosial pelaku. Beberapa kejahatan di masa pandemi COVID-19 dilakukan secara berkelompok, di mana antar pelaku mempunyai job desk masing-masing dalam melakukan aksinya. Oleh karena itu, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk mendorong perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan di masa pandemi COVID-19. Kejahatan yang hanya dilakukan pelaku secara individu juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial. Dalam kasus kejahatan di masa pandemi COVID-19, faktor yang mendorong pelaku adalah dari diri pelaku itu sendiri. Ketiga, tempat yang memungkinkan dilakukannya kejahatan bahkan ketika korban memberikan kesempatan. Akan tetapi, suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan, maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi COVID-19 menunjukkan beberapa kasus kejahatan terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasikan sebagai wilayah yang rawan kejahatan.
Namun demikian, di sisi lain beberapa kasus kejahatan di masa pandemi COVID-19 justru terjadi di wilayah yang ramai. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya kejahatan tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Keempat, menilik kejahatan di daerah lain. Salah satu teori kriminologi menyebutkan teori differential association yang berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Artinya, seseorang yang melakukan tindak kriminal disebabkan oleh proses meniru atau belajar dari orang lain yang pernah melakukan tindak kriminal tersebut. Berdasarkan faktor terjadinya kejahatan di masa pandemi, dapat pula dilihat dari perspektif viktimologi. Pertama, perilaku korban, yakni kurang waspada, kurang dapat menempatkan diri dalam membawa barang bawaan, dan kebiasaan korban. Yang kedua, kelemahan biologis dan psikologis. Dalam hal ini, yakni orang tua dan perempuan lebih beresiko menjadi korban. Sumber daya manusia yang kurang dan perasaan takut terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak pelaku. Salah satunya adalah faktor pribadi. Di sini termasuk faktor-faktor biologis. Yang ketiga, faktor situasi, yakni korban berada di tempat yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Korban berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan melakukan perlawanan, sehingga mempengaruhi psikologisnya. Pada intinya, memang kejahatan di masa pandemi COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor dari diri sendiri dan orang lain. Perubahan sosial di masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyaknya kejahatan yang terjadi. Oleh sebab itu, menegakkan hukum yang tegas dan kesadaran dari diri sendiri merupakan kunci agar kriminalitas di masa pandemi COVID-19 tidak terus meningkat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.